Hidup kayak ini. Berapa banyak dari kita yang sering tersenyum maklum atau bahkan tertawa kecil saat melihat orang tua kita mulai salah menaruh kunci, atau ketika mereka menanyakan hal-hal yang sama untuk ketiga kalinya dalam 5 menit gitu. Maksudnya diulang-ulang. Nah, kita sering berlindung di balik kalimat nggak apa-apa, maklum sudah tua gitu. Namun, tahukah Anda, di balik pemakluman itu ada sebuah ancaman yang sedang mengikis sirkuit otak mereka secara perlahan. Mudah lupa, disorientasi, dan perubahan perilaku pada lansia bukanlah takdir penuaan yang normal. Itu adalah sinyal bahaya dari sebuah gangguan neurodegeneratif progresif yang kita kenal sebagai penyakit Alzheimer. Berdasarkan pendekatan whole belief model, ketidaktahuan kita akan kerentanan ini adalah bom waktu. Dunia mencatat dari 57 juta orang hidup dalam belenggu demensia dan tanpa intervensi yang nyata. Angka ini akan melonjak 3 kali lipat. Ini bukan hanya sekedar angka yang fantastis. Ini adalah tentang hilangnya memori yang berharga dari orang-orang yang kita cintai. Kami, Fokus Group 1, hadir membawa sebuah komitmen rencana aksi berlandaskan Ender Health Belief Promotion Model. Melalui stimulasi kognitif dan optimalisasi aktivitas sosial, kita tidak hanya sedang mencegah suatu penyakit. Mari kita bedakan secara klinis apa sebenarnya terjadi dalam otak seseorang penderita Alzheimer. Secara patologis, terjadi penumpukan plak protein yang disebut beta amyloid serta kepusutan neuronal di dalam jaringan otak. Nah, jalur komunikasi antara sel saraf terputus dan sel otak perlahan mengalami atrofi atau penyusutan. Akibatnya, sirkuit memori terputus membuat lansia mengalami penurunan daya ingat, kesulitan berpikir, hingga perubahan perilaku yang mengganggu kemandirian mereka sehari-hari. Kerusakan biologis inilah yang bermanifestasi menjadi 4 tanda gejala yang sering ditemukan di lapangan. Pertama, gangguan memori jangka pendek. Lansia ingat memori puluhan tahun lalu, tapi lupa pada yang baru saja mereka makan pagi. Kedua, penurunan konsentrasi. Mereka mulai kesulitan melakukan perhitungan sederhana atau bingung merencanakan aktivitas sehari-hari. Gejala ketiga, yang tidak ada krusial dan disorientasi. Lansia dengan risiko Alzheimer seringkali kebingungan menentukan hari, tanggal, bahkan tersesat di lingkungan RW-nya sendiri yang sebenarnya sudah ia tinggali selama puluhan tahun. Dan keempat, ada hambatan komunikasi verbal di mana lansia mendadak kesulitan menemukan kosakata yang tepat saat berbicara. Lalu, siapa saja yang berisiko untuk penyakit Alzheimer ini? Melalui analisa promosi kesehatan yang kami lakukan saat ini, faktor risiko ini terbagi menjadi 2. Ada faktor yang tidak dapat kita rubah, seperti usia di atas 65 tahun, dan faktor genetik. Namun ada kabar baik, yaitu faktor risiko yang sangat bisa kita modifikasi, seperti gaya hidup yang kurang bergerak, kurang stimulasi mental pada fungsi otak, isolasi sosial, serta penyakit vaskular seperti hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Lalu, apa kegiatan sederhana yang bisa dilakukan lansia secara mandiri di rumah setiap hari untuk melawan penyakit ini? Kuncinya adalah stimulasi kognitif. Pertama, biasakan mengisi teka-teki silang atau TTS, membaca buku, atau bermain puzzle, atau gerakan jari tangan sederhana yang disebut dengan brain gym. Contohnya seperti ini. Terus seperti ini. Lanjut lagi. Bisa juga begini dan seperti ini. Seperti itu ya. Kegiatan ini memicu neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk cabang saraf baru untuk menggantikan sel yang baru. Cukup lakukan gerakan yang tadi, menghilangkan motorik tangan dan kaki juga bisa ya, atau melakukan pijat lembut pada jari-jari tangan sambil menghitung maju dan mundur secara rileks. Seperti ini misalnya. Atau seperti ini juga. Nah,
Aktivitas fisik ringan yang fokus seperti ini terbukti untuk melancarkan sirkulasi darah ke korteks cerebral otak dan meningkatkan konsentrasi lansia. Ingat, lansia tidak berjuang sendirian. Berdasarkan Pender Health Promotion Model, komitmen dan dukungan dari keluarga adalah pilar utama keberhasilan perilaku yang sehat. Bagaimana sih cara kita sebagai keluarga menanganinya di rumah sehari-hari? Terapkan 3 kunci perawatan di rumah. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang aman. Pasang kalender besar dan jam dinding yang kontras di ruang tengah sebagai media orientasi realitas agar lansia tidak bingung waktu. Yang kedua, pola komunikasi yang efektif. Selalu gunakan bahasa yang sederhana, sampaikan secara tenang dan penuh kasih sayang. Hindari berdebat sama lansia yang mulai bingung. Yang ketiga, buat jadwal harian yang teratur. Jadwal yang konsisten untuk makan, mandi, beraktivitas, hingga tidur 7-8 jam sehari akan sangat membantu mengurangi kecemasan dan kebingungan spasial pada lansia. Melalui hal-hal sederhana yang konsisten kita lakukan di rumah, kita sedang mempertahankan kualitas hidup orang tua kita agar masa tua mereka tetap bermakna. Mari kita dukung ketercapaian SDGs Goal 3 mewujudkan lingkungan dan keluarga yang ramah terhadap lansia menuju healthy aging. Satu langkah kecil kepedulian kita hari ini adalah jaminan kebahagiaan memori masa tua mereka esok hari. Jaga memori, jaga kualitas hidup, lansia aktif, cerdas, dan bahagia. Penyakit Alzheimer mungkin perlahan menghapus ingatan orang tua kita. Namun dengan kepedulian, deteksi dini, dan kasih sayang yang tidak putus, kita semua memiliki kekuatan untuk menjaga dunia mereka agar tetap bermakna. Jangan biarkan orang-orang terkasih di sekitar kita berujung sendirian dalam kebingungan. Mari kita mulai dari rumah kita masing-masing. Ciptakan lingkungan yang aman, terapkan jadwal harian yang konsisten, dan sempatkan waktu untuk mengajak mereka melakukan aktivitas fisik, serta stimulasi otak setiap harinya. Sebab pada akhirnya kesabaran dan cinta kita adalah obat terbaik bagi mereka. Di saat ingatan mereka mulai memudar, di sanalah tugas kita sebagai anak dan keluarga untuk merajut kembali memori-memori berharga itu dengan tutur kata yang lembut dan pelukan yang hangat. Mari kita sebarkan kesadaran diri ke seluruh Indonesia demi mewujudkan masyarakatnya ramah lansia menuju health agar karena masa tua yang sehat dan berkualitas hak setiap orang, dan itu dimulai dari kepedulian kita hari ini.